HiTV Channel 3, Jembatan Pencerahan. Pagi ini ku masih menanti kekasih jiwani datang memeluk hati. Sambil menanti ku tulis puisi tentang kisah kasih sang Atmanastuti. Hari ini ku masih mencari ide sang yang widi di dalam hati. Pemirsa, kita jumpa lagi di kanal YouTube HiTV Channel 3, Jembatan Pencerahan. Beberapa menit ke depan, ruang dan waktu Anda akan kami warnai dengan tos tayangan on the spot berupa tontonan, berisi tatanan, dan memberi tuntunan untuk kita bersama. Senang sekali saya Diah Parisia akan mengawali tos kali ini dengan tayangan teranyar, dilanjutkan dengan tayangan menarik lainnya. Tetap di rumah, tetap bersama HiTV Channel 3. Lalu membaca serat sloka suci, inilah jalan hati yang paling hakiki. Lalu membaca serat sloka suci, inilah jalan bakti mencari yang widi. Lalu membaca serat sloka suci, inilah jalan hati yang paling hakiki. Lalu membaca serat sloka suci, inilah jalan bakti mencari yang widi. Inilah media yang sangat sederhana, sekolah rumah dari Rumah Hindu Dharma. Hai adik-adik Swindu, kita jumpa kembali dalam program High Schooling Sekolah Rumah Hindu Dharma yang akan mengedukasikan Swindu, siswa-siswi Hindu untuk belajar dari rumah. Nah, kali ini nih Kak Mia akan mencoba menjawantahkan salah satu cerat cerita rakyat berjudul Arjawo Jujur Rendah Hati dalam program High Schooling Selaras Kurikulum. Seperti apa? Pemirsa, adik-adik Swindu jangan kemana-mana, mari kita simak setelah yang satu ini. Bahkan oleh Butik Buku Hindu, altarnya Pustaka Dharma. Arjawo Jujur Rendah Hati. Jadi sifat Arjawo ini adalah bagian dari konsep susila agama Hindu Dasa Yamabrata yang artinya mempertahankan kebenaran. Nah, adik-adik Swindu lebih lengkapnya kalau kita buka di setiap halaman dari buku cerat atau cerita rakyat ini ada dua cerita nih, cerita Hikayat Sang Nandaka dan Arjawo Sang Beruang. Ada berbagai karakter yang tertuang dalam cerita ini. Ya, ada karakter yang baik hati, ada karakter yang cerdik, ada yang curang, ada yang dengki, sampai juga ada yang jahat. Nah, dalam cerita ini tokoh utamanya ada Sang Nandaka atau sapi, kemudian ada juga beruang dan tokoh pendukungnya ada singa, kancil, ada juga ikan, ada juga lutung, anjing, dan masih banyak hewan-hewan yang ada di hutan. Nah, buat adik-adik nih pasti penasaran nih seperti apa sih kisah yang ada di dalamnya. Jadi kisah-kisah ini mencerminkan ya nilai moral yang ada dalam ajaran-ajaran agama Hindu. Misalnya saja nih salah satunya judul besarnya Arjawo. Jadi adik-adik, buku Sri Tutur Sebelum Tidur ini yang mengungkap makna dalam cerita bergambar akan menolong orang tua dan anaknya, antara kakek atau nenek dengan cucunya untuk mengejawantahkan lagi ajaran-ajaran Hindu yang bisa ditransfer melalui cerita-cerita yang ada di dalam buku ini. Ya, tentang ajaran Arjawa, rendah hati,
dalam pergaulan, karena pada hakikatnya kejujuran ini adalah dharma yang utama. Nah, adik-adik Hindu jangan lupa bahwa nilai susila Hindu Dharma ini amat penting ya dalam membentukkan karakter anak-anak Hindu. Jadi demikian adik-adik Hindu, semoga dapat bermanfaat dan menginspirasi. Saya Mia Gandewa, tetap menjadi yang terbaik untuk keluarga. Salam damai, Channel 3. Ketika manah kehilangan arah, saat kata tak lagi punya jiwa, dan makna lahir tanpa wibawa, maka saatnya intelektual muda Hindu bicara. Menggenapi setahun Divisi Intelektual Muda Hindu Indonesia, DIMAHI, hadir dalam 4 pola pergerakan: pendidikan, penelitian, pencerahan, dan penerbitan. Semua dikemas dalam rangkaian event, webinar, workshop, exhibition, competition, penerbitan buku, hingga bakti sosial. DIMAHI, Divisi Intelektual Muda Hindu, dengan sadar meningkatkan diri untuk mengokohkan tiang bangunan lembaga perserikatan yang bertujuan dengan setia memusatkan diri, mempertajam literasi dalam membawa obor pencerahan umat. Inilah ladang dharma dalam beraktivitas, karena di wilayah itu kita dapat berperan mempertajam literasi untuk memajukan dan memuliakan Hindu Dharma. Spirit apa nih yang Bapak bawa dan kenapa menonjolkan tema besar Susila Medsos Mania dalam event setahun DIMAHI? Susila Medsos Mania ini menjadi hal yang urgent sebenarnya, karena kita perlu membangun narasi, terutama dari DIMAHI ini perlu membangun narasi untuk literasi, bagaimana masyarakat mampu bermedsos ria dengan baik, mana yang boleh ditonton oleh orang dan mana yang tidak, mana yang boleh diupload dan mana yang tidak. Nah, itu dari situ kita akan mencoba membangun narasi itu dengan mengadakan lomba-lomba yang sudah ditentukan sebelumnya oleh panitia. Semua kami mengikat janji, mendirikan janji suci narasi. Karya Anda harus asli, sejalan dengan tema Susila Medsos Mania. Tidak kontroversi dan tidak mengandung unsur sara. Pasti bersifat persuasif atau mengajak dan harus memberi inspirasi. Bila Anda ingin mengasah 4 pola kecerdasan, fisikal, spiritual, mental, terutama kecerdasan intelektual, dan jika Anda berstatus mahasiswa S1, S2, atau S3, ayo kirimkan karya tulis esai Anda dengan tema Susila Medsos Mania. Karya tidak menyinggung sara dan bersifat mengajak. Jika Anda punya hobi public speaking dan mampu mengejawantahkannya dalam ajaran Hindu Dharma, ikuti lomba video pendek Darwan dengan mengirimkan video durasi maksimal 5 menit dengan subtema Terapan Susila Medsos Mania dalam Keseharian, atau yang selaras dengan kaedah sinematografi dengan format MP4, AVI, MMF. Lomba ini dibuka untuk umum. Jika Anda punya kemampuan akting atau penyutradaraan, ini kesempatan yang bagus untuk ikut lomba film pendek DIMAHI dengan tema Terapan Susila Medsos Mania dalam Keseharian. Video berdurasi 5 menit, kaedah sinematografi non-sara, format video MP4, MMF atau AVI. Lomba ini dibuka untuk umum. Seluruh naskah, video, dan poster Anda kirim via email di mahiwartam@gmail.com atau langsung ke Gedung 3, Jalan Nangka Selatan 29A, Denpasar. Batas akhir diterima panitia 17 Desember 2021. Kami tunggu karya kreatif Anda, kami tunggu kreasi Anda. Berikutnya kita nikmati suguhan hangat secangkir ngopi, ngobrol inspiratif. Mengajak Anda melihat peristiwa dari perspektif berbeda. Berbagai tokoh inspiratif hadir tak sekedar basa-basi, tapi mencari solusi sehangat ngopi. Pemirsa HiTV Channel 3, senang sekali kita berjumpa dalam program Ngopi Ngobrol Inspiratif. Hari ini saya Mia Gandewa bersama Bapak Didi Adnyana, seorang penyuluh agama Hindu dari Bontang, Kalimantan Timur,
Timur akan sharing dan berbagi pengalaman bersama kita HiTV Channel 3. Namun seperti apa? Mari kita simak setelah pesan yang satu ini. Acara ini disponsori oleh Galeri Bukuku, Mengemas Kata, Menata Aksara, Peace of Mind, Oase di pusat kota. Pemirsa HiTV Channel 3, kita masih di Studio Wartam bersama Bapak Didi Atnyanu, Nabi Okti, Bapak. Becik Rahayu. Sehat sentosa Bapak ya. Kita langsung saja nih Pak. Dari Bontang Pak, apa nih yang bisa Bapak bagi bersama kita? Mungkin sharing-sharing atau singkat cerita berangkat dari pengalaman Bapak kurang lebih hampir 6 tahun nih sebagai guru juga sebagai penyuluh agama Hindu. Nah, apa nih yang bisa dibagi untuk pemirsa yang ada di rumah? Oke, jadi kalau berbicara mengenai Bontang itu, kita di sana umatnya sekitar 73 kakak, di mana di sana mayoritas ya ada Bali, ada Jawa, ada juga suku Toraja di sana. Sehingga dengan beraneka keragaman ini ya tentu kita juga memiliki tata cara yang berbeda begitu dari segi bagaimana kita hidup beragama, bersosial itu juga berbeda dengan umat di Bali begitu. Tetapi pada dasarnya bahwa sebagai umat Hindu kita di sana juga tetap melaksanakan saudara kita sebagai umat Hindu yang mana meyakini keberadaan Sang Hyang Widi Wasa tentu dengan melaksanakan Trisandir, kemudian Kramaning Sembah, terutama setiap Purnama Tilem kita rutin melaksanakan persembahyaan bersama. Di samping juga setiap hari juga pura kita juga terbuka bebas untuk umat yang biasanya memang setiap hari selalu ada gitu untuk datang ke pura untuk melaksanakan peribadatan atau persembahyangan. Kemudian kota Bontang itu sendiri ya salah satu kota yang memang cukup menjanjikan ya. Kenapa? Karena di sana terdapat PT Pupuk Kaltim, ada PT Badak dan juga beberapa anak perusahaan yang memang di sana tentu juga masyarakat kita yang tinggal di sana khususnya yang umat Hindu juga banyak yang bekerja di perusahaan-perusahaan itu. Kemudian ada juga yang menjadi TNI, Polri, ada yang PNS, ada yang pengusaha. Jadi keragaman dari profesi warga kita di sana itu juga menjadi salah satu ciri bahwa umat Hindu kita di sana itu sangat dinamis pergerakannya. Gitu. Jadi sana lapangan Bapak dalam membina umat Hindu di Bontang Bapak ya. Nah kita lanjut Pak, dari aktivitas Bapak dalam membina umat, apa nih yang paling kental terlihat mungkin dari aktivitas sosial keagamaan mungkin atau lokal jenius yang khas di Bontang itu Pak? Ya jadi kalau apa yang menjadi salah satu ciri ya yang tidak kita peroleh mungkin di tempat lain. Kalau di Bontang itu kan multi etnis. Nah, dari yang berbagai suku itulah kemudian terjadi semacam kolaborasi ya. Misalnya di sana pada saat Ngenteng Lili tahun 2019 kita menggunakan tradisi Jawa ya. Ada tumpengannya di situ ya, menggunakan cok bakal. Nah, itu mungkin tidak ditemukan di Bali ya. Kemudian digabungkan juga dengan upakara yang memang dari Bali gitu. Jadi perpaduan antara upacara Jawa dan Bali itu sangat kental di situ. Termasuk juga bangunannya untuk di sana ada misalnya di candi ya, di Kori Agungnya itu ada ukiran daya di situ sehingga itu menjadi salah satu ciri khas. Termasuk juga penggunaan ada arca patung burung enggang yang merupakan penghormatan kepada leluhur yang ada di sana juga kita pasang di sana, kita pajang. Dan juga yang unik di sana bahwa di Bontang khususnya puronya adalah menyungsung ya, di samping ada Padmasana ada juga Gedong Saraswati. Nah, di mana di dalam Gedong Saraswati ini yang dilinggihkan adalah Sang Hyang Widi Saraswati yang merupakan dalam bentuk arca, yang arca peninggalan yang kemungkinan kalau menurut cerita begitu ya, berdasarkan cerita yang ada di sana begitu diperkirakan dari putri-putri kerajaan Kutai
yang dulu konon melarikan diri setelah kalah perang. Jadi antara Kutai yang di hilir dengan Kutai yang di hulu itu terjadi perang gitu. Jadi Kutai dari dinasti Raja Mulawarma yang di hulu dengan dari dinasti Aji Batara Agung Dewa Sakti itu berperang. Nah, dimenangkan oleh yang dinasti Aji Batara Agung Dewa Sakti. Nah, putri-putri Kutai ini konon melarikan diri dan salah satunya sampai di Bontang. Nah, kemungkinan begitu, baru perkiraan karena memang belum ada penelitian sebenarnya. Itu merupakan diperkirakan dibawa oleh keluarga-keluarga raja yang ada dari Kutai, sehingga nah peninggalan ini kemudian ditemukan ya sekitar tahun 2003. Itu kemudian dibuatkan dilinggikan di Gedong Saraswati dan disungsung sampai sekarang. Dan kemudian odalannya juga berubah gitu. Kalau tadinya odalannya pada Purnamaning Kapak begitu, kemudian diubah pada Hari Saraswati Piodatanya. Sebagai penyuluh agama Hindu di Bontang, Kalimantan Timur, tentu Bapak banyak sekali menemui berbagai corak adat istiadat Pukaji Mas yang ada di sana dengan berbagai karakter masyarakat. Mungkin tidak tidak mudah ya Pak ya untuk memberikan muatan-muatan ajaran agama Hindu melalui penyuluhan. Nah, mungkin ada tantangan tersendiri nggak yang bisa di-share, dan mungkin ada pesan-pesan khusus nih untuk pemirsa itu Channel 3. Iya, jadi kalau mengenai tantangan menjadi penyuluh ini ya memang luar biasa ya. Jadi sebenarnya yang menjadi tantangan berat adalah bagaimana melaksanakan penyuluhan bagi generasi muda. Karena generasi muda ini adalah harapan bangsa dan juga penerus. Dan memang bagaimana membahasakan agama agar generasi muda kita mencintai bagaimana membaca kitab suci, mencintai ajaran agamanya, ini satu tantangan tersendiri. Sehingga disinilah kita perlu saling mengasah, saling mengisi guna ya, membahasakan kembali bagaimana bahasa-bahasa agama ini, khususnya bagi teman-teman penyuluh dimanapun berada, membahasakan sastra-sastra suci kita ini agar diminati oleh generasi muda. Dan ini saya kira juga merupakan tantangan bagi teman-teman yang ada di seluruh Indonesia. Demikian. Terima kasih Pak Ide sharingnya bersama kita dan program Ngopi. Demikian pemirsa HiTV Channel 3, itulah tadi Ngopi, ngobrol inspiratif, semoga dapat bermanfaat dan menginspirasi untuk kita bersama. Saya Mia Ganewa bersama Bapak Gede Atnyana pamit undur diri. Salam damai Channel 3. Ketika manah kehilangan arah, saat kata tak lagi punya jiwa, dan makna lahir tanpa wibawa, maka saatnya intelektual muda Hindu bicara. Semua kami mengikat janji, mendirikan candi suci narasi. Karya Anda harus asli, sejalan dengan tema Susila Medsos Mania. Tidak kontroversi dan tidak mengandung unsur sara. Pasti bersifat persuasif atau mengajak dan harus memberi inspirasi. Bila Anda ingin mengasah 4 pola kecerdasan, fisikal, spiritual, mental, terutama kecerdasan intelektual, dan jika Anda berstatus mahasiswa S1, S2, atau S3, ayo kirimkan karya tulis esai Anda dengan tema Susila Medsos Mania. Karya tidak menyinggung sara dan bersifat mengajak. Jika Anda punya hobi public speaking dan mampu mengejawantahkannya dalam ajaran Hindu Dharma, ikuti lomba video pendek Darwan dengan mengirimkan video durasi maksimal 5 menit dengan subtema Terapan Susila Medsos Mania dalam Keseharian, atau yang selaras dengan kaedah sinematografi dengan format MP4, AVI, MMF. Lomba ini dibuka untuk umum. Jika Anda punya kemampuan akting atau penyutradaraan, ini kesempatan yang bagus untuk ikut lomba film pendek di MAHI dengan tema Terapan Susila Medsos Mania dalam Keseharian. Video berdurasi 5 menit, kaedah sinematografi non-sara, format video MP4, MMF atau AVI,
Lomba ini dibuka untuk umum. Seluruh naskah, video, dan poster Anda kirim via email di mahiwartam@gmail.com atau langsung ke Gedung 3, Jalan Nangka Selatan 29A, Denpasar. Batas akhir diterima panitia 17 Desember 2021. Kami tunggu karya kreatif Anda, kami tunggu kreasi Anda. Pemirsa, demikian tadi telah kita saksikan bersama Cemeti Cerah 5 Menit. Berikutnya kita nikmati Sundari Nada, jalinan makna di balik nada. Ku belajar menjadi bunga warna biasa, wangi merona. Ku mengalir seperti angin, lembah jalannya, bukit maknanya. Ku berjalan menghitung langkah, mencari engkau yang tiada. Pemirsa, demikian tadi telah kita simak bersama Sundari Nada, jalinan makna di balik nada. Semoga nada wacananya dapat bermanfaat dan menginspirasi untuk kita bersama. Mewakili seluruh kru HiTV Channel 3, saya Mia Gandewa pamit undur diri. Terima kasih atas kebersamaan Anda, para pahlawan Dharma, karena dengan menonton saja Andalah pahlawan kami yang telah ikut menganyam jembatan pencerahan sampai ke pelosok hati umat sedharma. Mohon maaf jika ada yang tak berkenan. Sampai jumpa dalam suguhan HiTV Channel 3 berikutnya. Tetap patuhi protokol kesehatan. Salam damai, Channel 3. Ku bersilah merenung rasa, apakah karma ataukah pahala, kemanakah langkah ini menuju rupa atau dirupa, akan kemana kah hidup ini menuju mana atau nirwana. HiTV Channel 3, Jembatan Pencerahan.